Salah satu binatang spesies dari kampret. Atau mungkin para netizen ini yang berkomentar soal salah satu bangunan IKN ini mirip kelelawar masih terngiang-ngiang pada saat Pilpres 2019 silam. Warganet ramai mengkritik bangunan Istana Garuda di IKN yang disebut seperti kerajaan siluman kelelawar. Menanggapi kritikan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono buka suara. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan Pak Bas di kantor Kemenseknek pada Selasa 6 Agustus. Pak Bas mengatakan bangunan istana di IKN terbuat dari bila-bila perunggu akan teroksidasi, sehingga nantinya warna bangunan tersebut akan berubah menjadi hijau cerah seperti Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Lantas, ia menegaskan bahwa bagian sayap istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal Nyomanuarta yang berwarna cerah. Pihaknya menyebut proses oksidasi bila-bila perunggu itu membutuhkan waktu, namun ia tak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar berubah menjadi hijau cerah. Diketahui warganet ramai membicarakan desain Istana Garuda IKN di media sosial. Mereka menyinggung warna coklat gelap sehingga menimbulkan kesan suram. Bahkan banyak warganet yang menyebut Istana Garuda di IKN seperti kerajaan siluman kelelawar. Netizen di negeri plus 62 ini kadang-kadang suka aneh-aneh, kadang bikin kesel, kadang bikin jengkel, kadang juga bikin ketawa. Nah, baru-baru ini viral di berbagai media sosial tentang pernyataan para netizen yang berkomentar soal salah satu bagian bangunan IKN, Ibu Kota Nusantara, yaitu pada bangunan berbentuk burung Garuda yang merupakan ikon dari IKN itu sendiri. Para netizen ini menyebut serem dan mirip dengan kelelawar. Ngawur ya. Kelelawar itu adalah binatang nocturno atau nokturnal, binatang yang biasa keliaran malam hari, kalau siang tidur mendengkur. Kelelawar ini juga menjadi salah satu binatang spesies dari kampret. Atau mungkin para netizen ini yang berkomentar soal salah satu bangunan IKN ini mirip kelelawar masih terngiang-ngiang pada saat Pilpres 2019 silam, yang pada saat itu ada cebong dan kampret. Di era Pak Jokowi ini ada sebuah terobosan baru, yaitu membangun pusat pemerintahan yang dibuat oleh anak-anak bangsa, bukan warisan dari kolonial, yaitu Ibu Kota Nusantara yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Karena kalau kita melihat sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam, ini jauh sebelum kerajaan itu berdiri sudah mempersiapkan tempat atau lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Dan saat ini Indonesia sudah berusia 79 tahun. Pemerintahan Pak Jokowi berani membuat terobosan baru, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, yaitu di Ibu Kota Nusantara. Yang ini harus kita apresiasi ya. Jangan juga ikon burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia itu dimirip-miripkan dengan kelelawar. Atau mungkin karena bentuk burung Garuda itu secara geografis tidak persis dengan burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara. Sehingga netizen ini terkecoh dengan bentuknya yang katanya mirip kelelawar atau kampret. Sekali lagi, kita harus bangga punya Ibu Kota Nusantara, pusat pemerintahan yang baru yang berada di Kalimantan. Karena selama ini pusat pemerintahan kita di Jakarta itu gedungnya warisan dari
kolonial Belanda. Dan ini menjadi sejarah baru di Republik ini, punya pusat pemerintahan ibu kota Nusantara namanya, meskipun belum jadi 100%, sudah dipaksakan menjadi tempat pelaksanaan upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Yang kalau kita melihat pemberitaan ya, ramai pada pelaksanaan upacara ini nanti. Pemerintah sudah menyiapkan 1.000 unit kendaraan untuk para tamu negara yang didapat dari rental atau sewa, yang harganya rata-rata 1 unit 25 juta per hari. Kalau sewanya 2 hari berarti 2 kali lipat. Kalau dikali 1.000 ya tinggal kalikan saja. Dan ini sejarah baru di Republik ini. Ulang tahun kemerdekaan, pemerintah sewa mobil rental sampai 1.000 unit dan harganya cukup fantastis, yaitu 25 juta per unit per hari.